Siron. Baik, telah diberikan waktunya oleh Ibu host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron kepada ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Tri yang solihah cantik kesayangan yang luar biasa ya, Ibu Ustazah Tri dan juga ibu-ibu yang lainnya. Alhamdulillah bisa bertemu di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan pada semua urusan kita, senantiasa mengabul doa kita, senantiasa memenuhi hajat kita. Allah memberikan ilmu manfaat yang banyak untuk kita semuanya, amal jariah yang mengalir, penjagaan, perlindungan, terlepasnya dari fitnah, terjaganya dari kezaliman, dan tentu saja semoga Allah senantiasa ridho kepada kita dan kelak kita masuk ke dalam surga dengan mudah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam ini ya adalah malam yang luar biasa istimewa ya buat saya dan mudah-mudahan untuk kita semuanya karena di malam ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam sebuah kajian ilmu. Semoga Allah memberlimpahkan pahala yang banyak dalam kajian ini dan temanya juga sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang mudah-mudahan untuk kita semua jadi ilmu manfaat, untuk kita semua jadi sesuatu yang akan menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari kita kena ya. Dan mudah-mudahan tema ini pun menjadi sebuah eh, sesuatu yang sangat berharga untuk kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu zikrul maut. Nah, baik saya akan langsung share saja dan untuk PPT-nya. Tunggu Ustazah, biar saya Oh jadiin iya, iya, iya. co-host. Di sini Baik. atas nama Oh iya iya masih atas nama suami saya sebentar saya ganti dulu. Indra Abu Hanif ya Ustazah. Iya 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 betul betul itu suami saya. Ya, silakan Ustazah. Ya baik. Ya, saya share ya. Kita akan sharing tentang zikrul maut. Agak-agak ngeri sedap, sedap ngeri ya. Temanya tuh sesuatu banget gitu ya. Tema yang ini tuh sesuatu yang memang akan menjadi apa ya? Pengingat untuk kita semua rem. Kalau misalnya kita lagi di jalan nih, ya kan kita kadang ngebut, kadang pelan gitu, kadang apa, kadang apa. Nah, di jalan itu kan kita butuh rem yang ngendaliin gitu. Nah, tema ini tuh adalah pengendali hidup kita sebetulnya, yaitu zikrul maut. Dan kenapa kemudian akhirnya kita itu perlu untuk membahas ini? Mengapa sih gitu ya? Agar kita memiliki pengingat diri dalam menjalani kehidupan. Ya kan kehidupan itu kan ada suka dalam dalam pandangan kita ya, ada suka, ada duka, ada sesuatu yang membuat kita tertawa, tapi ada sesuatu yang membuat kita menangis, ada sesuatu yang membuat kita senang banget, ada sesuatu yang membuat kita kecewa, ada sesuatu yang membuat kita galau dan seterusnya. Nah, itu kan kehidupan gitu. Dari mulai kita bangun sampai tidur lagi itu kehidupan. Bertemu suami kita, bertemu anak kita, bertemu teman-teman, bertemu saudara, bertemu dengan segala kegiatan, bertemu dengan sesuatu yang menurut kita itu adalah sebuah
motivasi, tapi ada juga terkadang kita merasa bertemu dengan sebuah masalah begitu. Nah, itu kan kehidupan. Nah, kehidupan itu seperti itu. Sehingga supaya kita kemudian akhirnya bisa menjalani kehidupan ini sebagai seseorang yang senantiasa menapaki itu dengan kuat gitu ya, menapaki ini dengan penuh kebahagiaan, maka kita perlu pengingat diri kita gitu supaya kita nggak bablas gitu ya, supaya kalau misalnya kita lagi apa namanya berkendara itu remnya nggak blong, supaya nanti kita nggak nabrak, supaya nanti kita nggak kecelakaan, supaya nggak ada hal buruk pada kita, maka kita perlu pengingat, kita perlu remnya, yaitu zikrul maut. Jadi ada pengingat diri kita. Kemudian yang kedua, agar kita itu mempersiapkan diri kita sebelum datangnya maut, karena maut itu kita nggak pernah tahu ya. Jadi em, catatan kita itu sudah jelas gitu di Lauhul Mahfuz itu sudah jelas. Saat kita masih di kandungan ibu kita pun sudah ada ya takdir kita gitu. Apakah itu terkait dengan rezekinya, ajalnya, jodohnya gitu. Itu sudah Allah tulis gitu. Sesuatu yang sangat rahasia buat kita dan Allah tidak pernah memberitahukan gitu untuk kita gitu ya. Jadi ajalnya Allah tidak akan memberitahukan tapi pasti datangnya gitu. Kita nggak pernah tahu apakah misalnya hari ini, besok, besoknya lagi, apa 10 tahun kemudian, apakah 20 tahun kemudian, apakah 25 tahun kemudian, atau 30 tahun kemudian, kita nggak pernah tahu. Nah, tentu saja kita harus mempersiapkan ini, karena ini bisa datang tiba-tiba, ya bisa datang tak terduga, gitu. Bisa jadi datang saat kita kemudian menapakinya dengan rasa lelah, yaitu ada sakit, dan seterusnya kita juga nggak pernah tahu, gitu ya. Em, saya itu pernah beberapa kali untuk apa ya menemani orang sakaratul maut gitu ya. Di situ tuh sebenarnya akhirnya menjadi satu pengingat buat saya Allah ya gitu. Sebagaimananya manusia itu pasti akan apa namanya menemui ini gitu dan saya pun pasti akan menemui hal tersebut gitu. Cuman kita belum tahu kapan waktunya dan seterusnya. Nah, orang yang mempersiapkan diri ini pastinya dia akan akan berubah menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah gitu. Jadi kalau orang udah mempersiapkan diri sebelum datangnya maut, itu pasti akan jadi orang yang paling solih, orang yang paling baik, orang yang paling Allah cinta gitu. Dan itu pasti kita ingin. Nah, kemudian ketika pun akhirnya kita apa namanya mengingat ini ya zikrul maut, maka kita itu akan senantiasa istiqomah sebagai hambanya. Akan istiqomah. Nah, ketika kita memulai kebaikan, terkadang di awal kita semangat gitu. Tapi pada prosesnya kadang kita tuh kayak turun gitu ya, kayak gini. Kajian, semangat gitu. Tapi pada prosesnya itu naik turun, naik turun, naik turun gitu kan. Oh, misalnya udah kuat nih, semangat tapi ada naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Bahkan terlepas dan seterusnya. Kita berhijab, naik turun, terus kemudian. Nah, supaya kita istiqomah itu ya memang kita harus mengingat ini gitu. Supaya kenapa? Karena istiqomah itu akan bisa menyelamatkan kita nanti sebelum maut dan setelah maut gitu. Artinya ketika kita istiqomah sebagai hambanya, berarti kalau udah disebut hambanya itu hamba Allah, berarti udah masuk kriteria hambanya Allah. Hambanya Allah itu artinya pasti dia itu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Siapa hambanya Allah? Yang kuat imannya, yang kuat taatnya, yang kuat takwanya kan gitu. Nah, pasti dia akan selamat gitu. Sebelum maut artinya ketika dia di dunia dan setelah maut yaitu ketika dia menapaki akhirat. Gitu. Karena em, maut itu bukan akhir hidup kita. Maut itu bukan akhir. Gitu. Maut itu bukan akhir. Ya, maut itu hanyalah perpisahan ruh dan jasad untuk menghadapi kehidupan baru. Gitu. Jadi kita itu akan menemui dua fase kehidupan. Gitu. Fase kehidupan di dunia yang sekarang kita jalani dan fase kehidupan di akhirat. Gitu. Jadi fase kehidupan itu makanya kenapa eh, Rasulullah mencontohkan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita tuh akan menemui dua kehidupan gitu. Jadi salah kalau orang mengatakan lah mati aja lah udah selesai karena siapa? Justru kalau kita mati ya kita akan menemui satu kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan dunia gitu, yang lebih berliku-liku untuk kemudian akhirnya kita masuk ke ujungnya gitu kan ya. Yang kita inginkan pasti surga gitu. Nah, hanya kan itu berliku-liku gitu. Nauzubillah min dzalik, kita pasti tidak mau kalau ke neraka. Tapi di sini yang harus kita ingat adalah itu tuh bukan akhir. Kematian itu bukan akhir, Bu, gitu. Bukan, gitu ya. Dia tuh cuman satu batu loncatan untuk kita tuh masuk ke satu kehidupan fase baru. Karena nanti
ketika kiamat itu hadir gitu ya, ketika manusia itu dibangkitkan gitu ya di yaumul ba'as, itu sebenarnya nanti itu jasadnya itu ruhnya itu akan dimasukkan kembali gitu. Jadi cuman perpisahan aja kalau di kematian itu karena dia akan nempel lagi gitu, akan dinikan lagi gitu. Karena akan nemui satu kehidupan yang baru gitu ya. Ya Allah ya. Dan ini Allah yang katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 154 ya Allah katakan wala taqulu jangan kamu mengatakan liman yuktal fisabilillah what orang yang terbunuh ya di jalan Allah itu telah mati jangan gitu. Sebenarnya itu bal ahya kata Allah. Walakina bal ahya itu eh, tetapi mereka itu masih hidup gitu. Ya tetapi lah ya walakin aja gitu. Tetapi nih kitanya aja yang tas la tasyurun, yang kitanya aja nggak nyadar gitu. Kitanya aja nggak menyadari itu gitu. Jadi sebenarnya karena apa? Karena bukan mereka itu kemudian akhirnya dalam arti sudah gitu berakhir, bukan. Tapi cuman perpisahan aja. Kalau perpisahan akan ada pertemuan lagi dan memang akan ada satu pertemuan kembali dan itu di kehidupan yang baru, di kehidupan yang kekal, di kehidupan yang lebih panjang. Ibu-ibu ketika kita berbicara kehidupan dunia, kayak kita ngantri aja lama ya, nunggu orang gitu lama gitu kan. Tapi gitu ya Bu ya, sebetulnya itu hanya sebentar. Kayak sekarang deh kita udah umur berapa sih gitu kan? Ada yang kepala 4, ada yang kepala 5 gitu kan ya maksudnya. Atau mungkin mau menuju kepala 4 gitu kan, atau mau udah di atas kepala 5 gitu kan. Ah, perasaan baru kemarin ya SMA, kayak gitu ya. Aduh, perasaan baru kemarin ya SMP masih ingat gitu kan ya. Kayak sebentar gitu kan. Ya, perasaan baru kemarin nih, aku udah punya anak 4 ya, udah punya kelima ya, misalnya kayak gitu kan. Nah, sebentar. Yang akan lama itu nanti gitu di yaumil akhir, pada fase kehidupan kita yang baru. Jadi sebenarnya kita kan ada kehidupan yang baru, yaitu akhirat. Ya, kehidupan di akhirat. Maka kalau misalnya kita memang punya fase itu, disinilah pentingnya kita punya satu apa ya, satu hal yang akhirnya menjadi sebuah pengingat gitu, menjadi sebuah kekuatan untuk kita menapakinya itu zikrul maut gitu. Zikrul maut itu kan mengingat kematian ketika maut oh terpisah ya. Dan semua orang itu pasti bakal terpisah gitu loh. Jasadnya dari ruh itu bakal terpisah gitu. Kayak kalau kita tidur aja gitu ya. Itu tuh terpisahnya ruh dan jasad sementara kan gitu ya. Makanya kan kenapa doanya itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, aku hidup, ya Allah, dan aku mati, gitu kan ya. Makanya kan kita, yang pasti ketika kita bangun tidur tuh kita langsung, ya Allah, Alhamdulillah, nyatu lagi ini jasad amaruh tuh, gitu ya. Masih dikasih kehidupan, gitu kan. Coba bayangkan kalau kemudian kita tidur terus gak bangun lagi, ya Allah, kita nggak ada kesempatan. Ijazah amatal insan in koto amaluhu, Bu. Jika datang kematian seseorang itu, putus semua amalnya gitu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita nggak bisa lagi banyakin pahala, kita nggak bisa ikut kajian kayak gini lagi gitu, kita nggak bisa sedekah, kita nggak bisa baca Quran gitu kan. Makanya nggak, kita jangan nunda-nunda sesuatu itu. Maka kita perlu mengingat kematian. Di dalam surat Al-Jumu'ah ya, ayat 8 Allah mengatakan, katakanlah ya sesungguhnya al-maut kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Tuh, pasti akan menemuimu gitu kan. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi mau kita lari kemanapun, pasti datang, gitu, pasti nemuin gitu ya. Mau kita bersembunyi dimanapun, mau kita bagaimanapun gitu, tetap akan datang. Mau dia punya apa namanya rumah yang berlapis-lapis gitu ya, akan datang gitu. Ya, mau dia punya penjaga berapa, mau punya dokter 30 80 dokter gitu yang menangani kesehatan dia juga bakal datang gitu. Artinya akan kembali gitu loh. Ya, mau dia di apa namanya? Dijaga sedemikian rupa bakal datang gitu. Gak ada yang bisa untuk menghalangi itu gitu. Nah, jadi mau kita lari pun pasti akan datang, akan nemuin gitu istilahnya. Ya Allah, kalau sudah begini kan pasti kita ingin ini ya, apa namanya? Pasti di sini kita itu apa namanya mengingat ya pasti kita kalau udah oh ya Allah kita tuh bakal mati pasti tuh lisan kita akan terjaga, hati kita akan terjaga, pikiran kita akan terjaga, mikirin yang enggak astagfirullah, mau ngomong yang enggak astagfirullahaladzim, oh gitu gitu dah pokoknya mau begitu ya, mau marah nggak jadi, mau ngejelekin orang nggak jadi, pasti nyari solusi, mau tadinya 2 rakaat misalnya gitu ya jadi 4 rakaat kayak gitu kan.
Mau baca tadinya 1 halaman, jadi 2 halaman. Nah, misalnya gitu. Karena apa? Karena kita punya sesuatu yang akhirnya termotivasi terus gitu. Karena tadi kita mengingat kematian, kita tahu ini nggak bisa diapa-apain, udah nggak bisa ditawar. Istilahnya nggak ada abu-abu gitu, hitam-hitam ya putih-putih gitu. Masih hidup atau enggak? Udah gitu aja gitu. Ya. Dan ternyata Allah pun memerintahkan kita lewat lisan Rasulullah SAW untuk senantiasa mengingat kematian. Dalam sebuah hadis, hadis riwayat Tabrani dikatakan, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah." Nabi SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian. Maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia." Ya, misalnya kita lagi ada masalah apa segala macam ya. Kita ingat kematian. Ada orang ngezolimin kita nih Bu, mitnah kita, ngomongin kita, bahkan ada orang-orang yang akhirnya benci sama kita padahal salah kita apa misal gitu ya. Tapi ketika kita ingat setiap orang bakal mati, dia bakal mati, kita juga bakal mati. Oh, itu kita akan terhibur. Belum tahu dia ada pengadilan Allah. Jadi kalau ada orang yang ngezolimin, orang yang ngejelek-jelekin kita atau apa segala macam, terus dia malah nggak minta maaf sama kita, terus mitnah kita misalnya Bu ya, nggak selesai juga, kita mau selesaiin nggak selesai juga. Kita terhibur karena gini, dia nggak tahu bakal ada kematian. Pengadilan Allah lebih sempurna daripada pengadilan manusia kan gitu. Jadi kita akan terhibur. Terus kita misalnya lelah gitu ya, namanya juga ngurusin anak ya lelah pasti ya, ngurusin keluarga ya lelah ada gitu. Kita berjibaku dengan masalah ekonomi saat ini dan seterusnya, seterusnya, seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita kematian ya Allah gitu ya. Ada jadi hiburan gitu. Artinya begini, ya nggak ada apa-apanya ya. Nanti di yaumil akhir kita akan bertemu surga. Nah, kayak gitu. Ya Allah, nggak ada apa-apanya nih ya Allah. Mengurus anak, apa segala macam dengan kelelahannya akan jadi pahala, akan menjadi permudah ke surga. Kan gitu. Itu tuh sebagai suatu hal yang menghibur gitu. Cuman kan kadang kita suka jadi ketakutan gitu ya. Itu hiburan manusia sebenarnya. Ya dari kelelahan dunia gitu. Dan kemudian Allah dan kemudian Rasulullah menyampaikan kembali, hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Ya lain sekartum lazidanakum. Dan perbanyaklah doa, kata Allah. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. Jadi artinya ingat itu kematian, terus kamu bersyukur. Udah kalau kita ngeluh nih ya, ingat aja mati gitu. Pasti kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Nggak akan ngeluh kita, gitu ya. Nggak akan ada ngeluh. Orang yang mengingat kematian itu nggak akan pernah mengeluh tentang kehidupan dunia gitu. Karena dia tahu bahwa ini tuh sementara. Ada orang yang gimana kita lagi ada masalah berat seberat-beratnya, tapi kalau kita mengingat kematian pasti gini, nggak akan ada apa-apanya kalau udah urusan sama akhirat. Jadi itu yang akan membuat kita apa namanya makin semangat kayak kita dakwah gitu kan. Terus itu kok ada aja orang nolak, ada aja orang begini begitu begitu gitu ya. Tapi kemungkinan kematian maka kita kan begini. Ya Allah, ini tuh sementara. Gak akan ada sakit hati kita dijakitin orang juga gitu loh maksudnya. Ada kematian. Dan kemudian kita akan senantiasa bersyukur ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah masih dakwah. Alhamdulillah dikasih sehat ya Allah, alhamdulillah begini, alhamdulillah begitu. Gitu kan. Dan kemudian kita akan terus berdoa, 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 berdoa. Lisan kita akan terjaga, hati kita akan terjaga, perbuatan kita akan terjaga gitu. Kalau kita ingat mati tuh, gitu kita zikrul maut pasti, gitu ya. Pasti nggak akan absen kajian kan gitu kan ya. Kita kajian terus gitu, amar ma'ruf nahi munkar gitu kan, ibadah. Lisan nih pasti berzikir, lisan nih pasti untuk yang baik-baik gitu kan. Kemudian kita mau melakukan keharaman nggak jadi, kita mau apa namanya melenceng dari hukum syara nggak jadi gitu, karena kita senantiasa ingat itu. Terus kemudian kita mengeluh nggak jadi karena kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Karena bersyukur itu akan menambah pahala dan pahala itu akan mempermudah kita masuk ke dalam surga kan gitu. Gitu. Jadi seberat apapun apa yang kita jalani di kehidupan dunia ini itu akan berakhir gitu dan berakhir gitu. Ya akan ending gitu loh Bu. Ya jadi segala sesuatu akan ending. Saya pernah berbicara dengan seseorang yang eh, beliau merasa bahwa masalahnya itu berat begitu. Terus saya katakan jika teteh tidak apa namanya menjalani kehidupan ini dengan ikhlas, saya bilang ya ridho dengan apa yang terjadi saat ini, bahagia dengan apa yang Allah sudah takdirkan, maka teteh tidak akan jadi juaranya. Tapi kalau teteh ikhlas, teteh ridho dengan takdir Allah, teteh jalani, teteh terus tawakal, terus ikhtiar dan seterusnya, terus di jalan Allah dan seterusnya gitu kan, bermanfaat untuk umat dan seterusnya, maka teteh akan jadi juaranya, saya bilang begitu. Dan kemudian ya akhirnya dia punya semangat gitu, semangat hidup yang iya segimanapun ya gitu. Misalnya ada orang yang saya pernah gitu dapat apa namanya dapat dapat apa ya curhatan lah gitu ya. Saya
suka dipukulin suami apa namanya kasar katanya gitu. Tapi dia tuh bilang gini ke saya gitu. Kalau kamu saya cerai, nggak ada yang mau nikah sama kamu gitu. Kalau aku banyak katanya gitu. Ya Allah, itu ngapain gitu dia nikahin tapi dia begitu sombong di hadapan istrinya. Terus saya bilang gini, dia masih jadi suami ibu kata saya gitu ya. Masih gitu kan. Ya udah Bu, tetap aja harus ada hak dan kewajiban saya bilang gitu. Tapi kalau dia bukan suami ibu ya nggak masalah, udah you and me and saya bilang gitu. Tapi kalau misalnya masih ya ibu harus ridho dengan apa yang sekarang terjadi, tapi ibu tetap harus yakin bahwa Allah akan membukakan pintu jalan untuk ibu dan ibu harus terus bertawakal pada Allah dan ibu harus berikhtiar sebagai seorang istri gitu. Dan ibu bisa beramal saya muka dengan suami gitu. Untuk kemudian akhirnya ibu akan berupaya agar dia tuh memahami agama. Kalau suami memahami agama nggak akan ada suami kayak begitu saya bilang. Nggak akan ada suami kasar, nggak akan ada suami sombong gitu. Kamu kalau aku ceraiin nggak akan ada yang sama kamu gitu. Kalau aku mah banyak gaya banget gitu dia kayak tahu aja dia bakal dapat jodoh lagi kan gitu kan itu kan rahasia Allah gitu ya tapi kalau dia ngerti agama kan pasti nggak gitu itu kan orang tuh nggak inget mati gitu dia begitu kasar kepada istrinya kasar kepada anaknya misalnya atau kita apa namanya mengadu domba orang apa segala macam kita nggak inget gitu akan mati gitu kayak gitu tuh berdosa gitu dosa jariah istilahnya dosa aja gitu akan terus-terusan kita begitu gitu ya berdosa gitu di depan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Allah juga lewat lisan Rasulullah SAW dikatakan gitu. Ada yang bertanya nih ke Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Nah gitu ya bertanya. Beliau jawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Yang baik akhlaknya gitu. Yang senantiasa tersenyum, baik, lembut, ramah kepada orang ya. Enggak apa-apa tuh diem. Saya pernah loh Bu nemuin orang ya. Itu disenyumin aja sama kita, itu dia nggak senyum. Gitu kan. Cemberut itu. Misalnya kalau kita buka-buka, ya Allah gitu kan ya. Maksudnya teh coba deh senyum cantik kali gitu ya. Pengennya mau ngomong gitu tapi ternyata ada ya orang kayak begitu ya gitu. Oh, berarti dia belum mengerti gitu tuh nah kalau gitu kan ketika kita dipandang orang enak ya ketika bisa ramah saya tersenyum baik lembut kepada sama muslim begitu kan ya seperti itu mukmin baru gitu ya kalau nggak kayak begitu bukan mukmin sebenarnya gitu karena dia nggak ngerti sebenarnya makna iman itu makna orang mukmin itu kayak gimana begitu istimewa di hadapan Allah gitu. Dia nggak pantas kalau orang-orang yang nggak ramah, orang-orang julid, orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka berkata kasar itu nggak pantas gitu sebenarnya. Dia itu mendapat predikat itu. Tapi kan kata Allah masih mukmin ya kalau misalnya dia beriman. Tapi sebenarnya dia mempermalukan apa ya status dia gitu sebagai mukmin gitu istilahnya gitu. Ya harusnya kan dia akhlaknya bagus. Kemudian mukmin manakah yang paling cerdas? Nyala gitu. Rasul menjawab orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Mereka itu orang yang cerdas. Jadi, tapi itu mengatakan orang yang cerdas itu orang yang ingat kematian. Betul. Karena kalau orang yang mengingat mati dan mempersiapkan kehidupan setelah mati, maka pasti dia akan menjadi orang yang the best di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan menjadi orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan jadi juaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mencintai dia gitu. Karena dia menjalankan apa yang memang Allah pengen gitu. Dia menjalankan apa yang Allah cinta gitu. Jadi dia nggak akan tergeser kedudukannya tuh di hadapan yang lain gitu. Benar-benar dia akan apa namanya diprioritasin gitu sama Allah. Ya karena dia cerdas tadi ingat dia kematian dan mempersiapkan. Pasti lisannya akan sesuai dengan yang Allah suka. Pikirannya sesuai dengan yang Allah suka. Hatinya sesuai dengan yang Allah suka. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dari yang Allah suka dan dia disibukkan dengan hal yang Allah suka gitu bukan disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna tapi dia disibukkan dengan hal-hal yang kemudian Allah suka gitu dengan takarubnya dengan ibadahnya dengan dakwahnya dengan kebaikan-kebaikannya hal yang bermanfaat untuk manusia gitu ya dirinya dia wakafkan untuk Islam untuk dakwah Islam kemudian hartanya dia perbanyak untuk kemudian akhirnya apa untuk kebaikan Islam, dakwah Islam, fisabilillah seperti itu ya. Untuk hal-hal kebaikan gitu. Masya Allah tabarakallah. Dan ilmunya dia gunakan juga untuk kebaikan, disebarkan untuk kebaikan gitu kan. Masya Allah tabarakallah gitu. Karena mengingat mati dan dia mempersiapkan kehidupan setelah mati gitu. Jadi itu anak cerdas gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngingat mati, kita nggak mempersiapkan, udah, kita jalani biasa-biasa aja, maksiat jalan, nauzubillah jalik. Kita nggak meningkatkan iman, taat, takwa kita, taqarrubillah, nggak kita tingkatin biasa aja gitu. Bahkan kemudian mundur. Berarti kan kita nggak cerdas. Masa sih kita pengen jadi golongan orang yang nggak cerdas dalam tanda kutip bodoh kan pasti nggak mau. Kita pasti pengen jadi
muslim yang cerdas gitu. Karena muslim yang cerdas itu adalah muslim yang pastinya dia akan jadi juaranya gitu. Dan juara di hadapan Allah itu kan ketika kita memasuki surganya Allah kan sebenarnya gitu. Nah, cuma kita bisa melewati nggak beberapa yaumul itu gitu untuk kemudian akhirnya masuk ya ke surga Allah. Itu kan tergantung gimana cerdasnya kita nih. Gimana kita ingat matinya, gimana kita mempersiapkannya gitu untuk kehidupan setelah kematian. Kadang kita lupa ya, ada nikmat terbesar yang sebenarnya kita syukuri saat ini. Karena di sini kita berbicara kematian, ada nikmat ya selain nikmat iman itu nikmat hidup. Ibu kan kita harus mengingat kematian di saat kita hidup. Dan saat ini ketika kita masih hidup, maka kita harus mensyukurinya gitu. Dan kalau kita mensyukurinya, pasti kita akan melakukan apa ya namanya, melakukan sesuatu yang Allah suka gitu untuk mewujudkan rasa syukur kita gitu. Kayak, Allah alhamdulillah dapat, bisa gitu ya gitu, dapat uang banyak gitu, pasti kita sumbangin apa segala macam bisa kayak gitu. Pasti untuk yang bermanfaat dan segala macam gitu. Ya ada sesuatu yang kemudian disyukuri. Nah, di sini nikmat iman, nikmat hidup. Ya, nikmat hidup tuh Masya Allah. Gitu. Sekarang nih ya kita tuh masih hidup kan Bu? Iya. Gitu. Kita bisa kajian seperti ini, kita bisa membahas tentang zikrul maut. Allah kasih kesempatan kita ya petunjuk, Masya Allah ya. Allah masih kita ngasih kesempatan segala segala kesempatan ya untuk hidup kita. Berarti kita masih hidup tuh kita bisa baca Quran, masih bisa hafalin Quran, kita masih bisa mempelajari Al-Quran, kita masih bisa berdakwah, kita masih bisa sholat, kita masih bisa ngaji, kita masih bisa menutup aurat, kita masih bisa berbuat kebaikan, kita bisa menjadi jalan bagi orang-orang untuk masuk ke dalam surganya masih gitu. Maka kita senantiasa alhamdulillah setiap bangun tuh alhamdulillah ya Allah masih dikasih hidup, alhamdulillah ya Allah dikasih iman ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan masih banyak lagi sebetulnya nikmat-nikmat yang kemudian harus kita syukuri gitu. Dan kenapa tadi saya membahas nikmat hidup? Karena ya kita masih hidup gitu saat ini. Allah masih kasih kesempatan kita untuk bertobat, Allah masih kasih kesempatan kita untuk berbuat lebih baik, Allah masih kasih kesempatan kita untuk kemudian akhirnya memperbanyak gitu pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu, oh kita harus mengingat kematian ya, oh karena kematian itu memang tanda tanda itu perintah ya dari Allah Rasulullah gitu untuk kita mengingat supaya benar-benar kita itu memang akhirnya menjadi orang yang cerdas tadi gitu. Nah, kemudian kan pertanyaannya, em, apa namanya? Lalu gimana cara kita mempersiapkan menghadapi maut itu? Ada dua. Yang pertama itu kita harus menempatkan surga itu sebagai cita-cita besar. Kan dikaitkan maut dengan surga. Artinya kalau udah maut itu datang, berarti kan udah fase berikutnya untuk menuju surga gitu loh. Udah istilahnya pintunya udah kebuka gitu. Kalau istilahnya dunia ini masih di halaman, kita mau masuk rumah gitu. Pintunya tuh ya kematian itu gitu. Kita masuk nih. Nah, berarti kan untuk kita masuk ke rumah itu kita mau ke satu ruang yang dahsyat paling istimewa dalam rumah itu gitu kan istilahnya surga gitu. Maka surga itu jadi cita-cita besar kita gitu. Mendapatkan surga itu menjadi cita-cita besar. Jadi kalau kau cita-cita apa masuk surga? Keren. Emang itu cita-cita besar itu harus itu gitu kan yang lain gitu. Ya, punya cita-cita apa jadi ini jadi ini jadi ini. Cita masuk surga gitu. Dengan kita punya cita-cita masuk surga pasti kita punya turunan target-target untuk kita mencapai surga kan gitu ya. Maka nanti diri kita, umur kita akan untuk menjadi jalan masuk surga, ilmu kita akan menjadi jalan masuk surga, harta kita akan menjadi jalan masuk surga gitu. Segala apa yang kita punya akan jadi jalan untuk surga karena cita-cita terbesar kita surga. Kemudian yang kedua, menjadi jalan bagi banyak orang untuk masuk ke dalam surga. Artinya apa? Jadi kita nggak punya cita-cita sendiri, tapi menjadi jalan nih. Ya, misalnya ilmu kita jadi jalan orang untuk masuk ke surga. Jadi akhirnya mereka memahami, gitu ya. Kemudian menjadi jalan banyak orang untuk kemudian masuk ke dalam surga. Artinya kita menjadikan mereka hijrah, menjadikan mereka taat kepada Allah, gitu ya. Kayak gini misalnya bikin kajian, ngecok-ngecokin orang. Kan sebetulnya kita jadi jalan bagi banyak orang untuk masuk ke dalam surga supaya orang mendapat pahala. Kita dakwahin tentang menutup aurat, kita dakwahin tentang haramnya riba, kita dakwahin tentang kemudian hal-hal segala ketetapannya Allah itu kita tuh jadi jalan untuk kemudian menjadi banyak orang tuh masuk dalam surga. Intinya kita itu harus punya cita-cita besar dakwah, cita-cita besar surga, kemudian harus menjadi jalan nih banyak orang untuk masuk ke surga juga gitu. Berarti kan kita harus ngajak mereka baru masuk surga gitu. Dan itu harus ke banyak orang untuk menjadi wasilah sebanyak-banyaknya bagi orang untuk masuk ke dalam surga gitu. Masya Allah tabarakallah gitu, ilmu manfaat amal jariah yang banyak, berdakwah gitu. Jadi kita mempersiapkan itu gitu, mempersiapkan menghadapi al maut gitu kan ya, karena harus dipersiapkan begitu enggak, "Wah, aduh serem nih, aduh ngeri-ngeri sedep nih," bahasanya bisa kayak gitu ya.
Tapi kita mau mempersiapkan atau tidak, ya tetap kematian itu kan datang. Saat kamu lari juga akan datang menemui gitu. Dan Allah sudah tetapkan kapan harinya, kapan waktunya, di mana, lagi ngapain, seperti kondisi apa dan seterusnya, itu sudah Allah tetapkan di mana gitu. Itu sudah Allah tetapkan. Jadi saya itu teringat almarhum paman saya ya. Jadi paman saya itu kan tinggalnya di satu wilayah di luar kota Bogor begitu. Beliau tuh pindah dari Bogor itu di tahun 95 kalau tidak salah ya 95 begitu. Beliau pindah ke satu kota di luar kota Bogor gitu ya. Kemudian tepat di tahun 2021 ya. Itu berarti kan 95 ke 2021 21 tahun, 26 tahun lah ya. 26 tahun itu balik lagi gitu ke Bogor gitu. Ya wasilahnya begitu gitu. Ternyata memang ketika balik lagi ke Bogor, kebetulan di rumah saya gitu kan ya. Saya tidak menyangka bakal hanya 2 bulan gitu beliau bersama saya gitu. Ya memang sudah sakit gitu kan. Eh apa namanya? Berarti kan sakitnya sudah lama gitu. Tapi kemudian akhirnya bersama saya di akhir hidupnya itu, saya cuma begini ya Allah ya. Berarti kan sudah ada catatannya gitu. Istilahnya paman saya ini 26 tahun hidup di luar kota Bogor, tapi ketika kata Allah meninggal kamu tuh nggak di luar kota Bogor gitu, tapi di Bogor gitu. Dan rumah saya itu dekat dengan dulu beliau punya rumah di Bogor, terus beliau jual gitu ya. Eh, di jalan di mana rumahnya beliau dulu di tahun 95 gitu. Jadi mungkin kalau dari rumah saya ke rumah dulu ya di masa lalunya paman saya itu ya paling kalau jalan 3 menit, 4 menit, apa 5 menit gitu menuju ke rumahnya yang dulu gitu ya, mantan rumahnya gitu ya. Dan beliau itu ya meninggal di rumah saya gitu. Maksudnya, oh iya ya Allah itu sudah menuliskan gitu bahwa akan meninggal di mana, kondisi apa, bersama siapa, ditemani siapa, begitu. Dan disitulah apa sesuatu yang membuat saya itu begini ya Allah gitu. Dan saya nggak menyangka, saya padahal beberapa hari beliau mau meninggal tuh saya katakan ya sudah lah, paman saya sambil eh, ya membereskan rumah begitu segini. Ah sudahlah, saya panggilnya Mang gitu ya, Mang. Mang itu paman. Udah paman, mau 6 bulan lagi, mau setahun, 2 tahun, mau berapa tahun lagi, hayulah sama saya. Saya bilang begitu gitu. Karena beliau sudah sakit kan gitu. Mau kapan, mau bagaimana gitu. Nah, jadi dari Idul Fitri ke Idul Adha. Jadi Idul Fitri tepat di 1 Syawal, Idul Adhanya 3 hari mau menuju Idul Adha. Beliau meninggal gitu kan. Nah pada saat itu tuh, Masya Allah, tabarakallah ya Mama, Allah yang menunjuki saya. Beliau meninggal hari Jumat. Nah Senin itu saya begini ke suami saya. Kita pindahkan yuk, kata saya. Paman dari kamar ke ruang depan. Kita jadiin yuk ruang depannya kamar, ruang depan rumah kami gitu. Biar nanti kalau ada yang nengok-nengok tuh, saya bilang, enak gitu. Nggak harus ngelewatin ruang depan, harus ke kamar gitu-gitu. Saya bilang. Saya pindahin ke tempat tidurnya gitu-gitu. Saya beli, itu di hari Senin, saya beli segala apa supaya kalau apa pintu kebuka tuh ada tetap ada teralis gitu, tetap ada apa ya pembatas gitu dari kayu gitu. Pokoknya jadi enak lah kalau saya biar kelihatan, biar kena matahari, saya bilang begitu. Saya tata rumah itu saya Masya Allah. Saya tata rumah dengan sedemikian rupa supaya rapi, orang enak datang. Saya bilang nanti kalau banyak tamu, saya bilang begitu. Bayangkan kalau banyak tamu nanti enak. Saya bilang begitu, tapi saya nggak tahu gitu ya sebenarnya. Di hari Jumat pagi ya, eh, di hari Jumat pagi itu kemudian saya bersama suami saya apa ya itu menemani beliau terus saya bilang gini kayaknya harus ini Debbie harus disikat kata saya ini giginya kayaknya ini kuku-kukunya harus dipotong. Terus suami saya tuh tiba-tiba kan susah memotong kukunya, ya kita potong kukunya kata suami saya motong kukunya, saya ngebersihin segala macam, saya lap, kata pengen mandi gitu ya, saya lapin biar ya biar biar udah lap dulu aja biar mandi, saya bilang gitu, biar bagus biar ganteng, saya bilang begitu gitu ya. Saya tidak tahu bahwa sebenarnya itu hari terakhirnya gitu. Kemudian di siang hari apa namanya beliau itu panas. Apa saya nggak nyangka gitu. Saya tuh tiba-tiba kakak saya datang ke rumah saya tuh saya bilang gini, fotoin dong aku sama Mamang kata saya, fotoin dong aku ngurusin beliau tuh belum pernah dipoto. Saya bilang begitu. Maksudnya saya lagi berduanya gitu. Foto.
Saya nggak nyangka begitu ternyata itu ya. Makanya singkat cerita itu adalah hari terakhirnya. Gitu. Dan artinya ya itu lah maut itu kita nggak pernah tahu gitu. Saya nggak tahu ya tanda-tandanya bagaimana bagaimana gitu. Karena sehari sebelumnya sepupu saya datang, ih ada apa ya katanya gitu. Ih kok kayak ada yang bergerak di selimutnya gitu. Apa kata saya nggak ada. Saya bilang begitu gitu. Jadi sesuatu yang ya Allah gitu. Terus kemudian belum lama juga beberapa bulan yang lalu apa namanya ibu saya meninggal gitu kan. Tapi di rumah kakak saya. Nah saya menemani sampai sakaratul mautnya terjadi. Di dalam saat sakaratul maut itu 3 jam sampai tepat beliau berakhir gitu ya. Waktu itu saya dekat ini, jadi kepalanya ada di ini saya gitu, di dekat saya, terus saya pegang, saya bisa ini, saya tuh melihat kondisi sakaratul maut itu dari mulai yang sepertinya mungkin menahan rasa sakit yang luar biasa, saya nggak tahu gitu ya. Karena waktu paman saya, beliau tuh kayak yang tek tek mengganggu saya, tapi saya nggak tahu kan itu sakaratul maut. Tapi waktu ibu saya tuh saya melihat sampai runut ke menghembuskan gitu. Nah, saya waktu itu gini, kenapa saya harus nemenin ibu saya? Karena waktu pas paman saya nggak ngerasa itu sakaratul maut. Kok saya nggak ini banget gitu. Saya takut kayak kecurian lagi dan akhirnya. Nah, di situ tuh saya tuh langsung ini ya Allah, kita tuh bakal menghadapi ini gitu. Mau mau siapapun gitu, mau bagaimanapun, mau seumur se sepanjang apapun karena kebetulan paman saya meninggal di usia 84, ibu saya di usia 80, maksudnya panjang, tapi kan kita juga nggak pernah tahu. Gitu ada orang yang meninggal di usia 30, 40, 50, 60, 70 gitu, 100 tahun mungkin dan seterusnya. Tapi akan berakhir gitu. Makanya kita harus mempersiapkan itu gitu dan mempersiapkan itulah yang harus jadi cita-cita terbesar kita gitu. Karena ketika kita berkata maut pasti kita tuh bicaranya surga, nggak ada yaumul ba'as, yaumul mizan, nggak ada itu karena itu adalah fase-fasenya gitu. Pasti surga kalau udah meninggal surga, meninggal surga kan gitu kan. Maka surga itulah jadi cita terbesar kita. Justru ketika kita dapat surga udah jelas itu ridho Allah kan pada kita, artinya begitu. Gitu. Dan supaya akhirnya masuk surga kita tuh mudah harus jadi jalan nih bagi banyak orang untuk kemudian orang itu bisa masuk surga. Yaitu tadi berdakwah, amal ma'ruf nahi munkar, ngajak orang untuk ibadah, ngajak orang untuk takarub, ngajak orang untuk taat, ngajak orang untuk takwa, ngajak orang untuk kebaikan. Itu adalah jalan bagi kita untuk kemudian menjadi wasilah yang menjadi jalan untuk kemudian banyak orang masuk surga juga. Maka pahala kita udah banyak banget itu. Tabungan. Misalnya kita kalau punya rekening kan pengen rekening kita gendut ya. Nah, kita juga punya rekening sebenarnya di depan rekening pahala gitu. Supaya rekening pahala kita gendut tuh ya gimana caranya nih. Jadi bukan sekedar punya cita-cita besar sendiri, tapi kemudian menjadikan orang juga punya cita-cita besar seperti kita gitu. Yaitu untuk masuk ke dalam surga, istilahnya gitu. Nah, maka kita harus menguatkan iman, kita harus menguatin ilmu, dan kita harus menguatin ibadah. Kenapa harus 3 I ini gitu? Karena jelas gitu. Iman itu akan berhubungan dengan taat kita, akan berhubungan dengan takwa kita, akan berhubungan dengan istiqomahnya kita. Gitu. Jadi kalau udah kita ngomong iman yang kuat itu pasti kita akan menghubungkan itu dengan taatnya kita sama Allah gitu. Takwanya kita sama Allah gitu. Kemudian kita melaksanakan itu istiqomah kita pasti. Ada qanaah di sana gitu ya, ada waro di sana, ada kehati-hatian dan seterusnya itu karena iman yakin gitu ya. Keyakinan yang utuh bahwa Allah itu Rob, bahwa kematian itu pasti akan datang dan kita harus menjadi hambanya yang baik, kita harus menjadi hambanya yang memang betul-betul hambanya yang dicintai kayak gitu. Terus kemudian ilmu, kenapa harus ilmu? Karena ilmu inilah yang menjadi petunjuk gitu, penerang kita nih. Nih kalau kamu masuk ke dalam surga tuh kayak gini gitu. Nih kayak gini ya kayak kita di kajian ini kan kajian ilmu gitu. Gimana sih caranya kita tuh bisa masuk ke dalam surga? Gini nih caranya nih gitu cari ilmunya, ilmu menuju surga. Kemudian kita gimana sih caranya jadi jalan untuk banyak orang tuh masuk ke dalam surga, gini nih caranya nih gitu kan. Itu kan kita ambil dari ngaji gitu ya, dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas ya, di apa para mustahid yang kemudian beristihad gitu tentang ilmu-ilmu yang luar biasa ya. Pasti ketika kita punya ilmu kita akan action gitu karena kita punya ilmunya. Ketika dalam ilmu itu dikatakan apa namanya, kejar ilmu gitu kan, kita pasti akan datang ke kajian-kajian. Harus taqarrub ila Allah, pasti kita akan ibadah kepada Allah. Karena ilmu itu. Harus dakwah gitu supaya kemudian akhirnya pahala kita makin ngalir gitu ya, jadi penolong kita. Udah. Karena ilmu tuh gitu. Ya. Ilmu kita. Jadi kalau dikatakan kan setan itu lebih takut kepada yang berilmu daripada orang yang beribadah tapi nggak punya ilmu. Artinya orang beribadah nggak punya ilmu itu ya juga nggak tahu ibadahnya diterima apa enggak gitu.
sesuai dengan apa yang Allah pengen nggak gitu. Tapi kalau orang berilmu itu pasti ibadah, karena dia juga tahu rambu-rambunya gitu. Ya. Jadi intinya harus agar utul ilma darajah ya, agar Allah tuh angkat derajat kita dunia akhirat itu. Baru ibadah. Nah, ibadah di sini berarti kan kita beribadah kepada Allah gitu. Beribadah yang memang ibadah itu kan luas ya. Jadi yang Allah perintahkan apa? Yang ngaji ya, sholat, yang nutup aurat ya, dakwah itu ibadah gitu. Pernikahan itu ibadah gitu. Menjadi ibu ibadah, menjadi istri ibadah, itu kan. Menjadi guru ngaji ibadah, itu kan ya. Menjadi orang yang membina Islam ibadah, itu menjadi ustazah ibadah, itu ibadah. Itu ibadah, 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 ibadah gitu. Sedekah itu ibadah, gitu kan. Berbakti pada orang tua itu ibadah. Apa namanya? Ihtiram pada guru gitu ya. Itu ibadah, memuliakan guru gitu. Itu ibadah gitu. Khusus sebagai istri gitu kan ya. Itu ibadah gitu. Jadi ibadah, ibadah, ibadah yang banyak banget gitu kita beribadah. Menjadi pengemban dakwah itu ibadah. Menyebarkan ilmu Islam itu ibadah gitu. Ibadah-ibadah inilah yang harus kita kuatkan. Iman ya ilmu ya ibadah. Inilah langkah kita kemudian akhirnya kita bisa kemudian mentapaki kehidupan ini ya sesuai dengan apa yang Allah pengen, sesuai dengan apa yang Allah mau gitu. Nah, jadi ketika misalnya kita tuh apa ya berupaya untuk em, iman kita makin kuat itu pasti karena kita zikrul maut gitu, ingat kematian pasti kita aduh, gitu kan ya. Kita nggak akan apa puas dengan hanya sholat misalnya dua rakaat, oh pasti pengen 4, 6, 8 gitu karena kita lagi mempersiapkan sesuatu yang ini nih akan bakal jadi penentu kehidupan yang abadi gitu. Gitu kan ya. Yaitu gerbang menuju surga atau neraka. Nauzubillah, misalnya kita nggak mau ya masuk neraka, pasti kita pengen masuk surga gitu. Yang kemudian ibadah ini akan terus kita lakukan. Makanya lisan kita terjaga itu ibadah, pikiran kita terjaga itu ibadah, hati kita terjaga itu ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Gitu, ya. Maka dari itu, ayo sama-sama mulai saat ini dan seterusnya, ketika kita pun sudah terbiasa zikrul maut, kita tingkatkan lagi zikrul maut kita agar apa? Agar kemudian akhirnya kita Allah ridhoi untuk masuk ke dalam surganya dan kita menemui sebuah kehusnul khotimahan dalam maut. Kita akan Allah selamatkan dan bahagiakan baik sebelum maut itu datang maupun setelah maut itu datang dan kemudian Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke kehidupan yang nyata bagi kita asalnya kita manusia itu surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja di malam ini mudah-mudahan ini menjadi satu bekal satu ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan jadi pengingat khususnya juga buat saya. Mudah-mudahan ini menjadi satu rem buat kita semuanya, sehingga ketika senantiasa kita zikrul maut, maka lisan kita akan senantiasa menjadi lisan-lisan yang dimuliakan Allah. Baik pemikiran-pemikiran kita menjadi pemikiran-pemikiran yang dimuliakan Allah, kita berpikir apa gitu. Hati kita pun menjadi hati-hati yang senantiasa Allah muliakan. Ya, mungkin itu. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kesalahan itu dari saya, jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, saya kembalikan kepada Ibu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. sebelum jazakillah khair, Ustazah luar biasa ini. Jadi ibu-ibu tidak ada kata terlambat ya. Selagi Allah masih memberikan kita hidup, maka dari itu eh, Alhamdulillah sehingga bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillah ya Allah masih diberi kesempatan untuk melihat suami, melihat anak-anak, melihat orang tua, kemudian melihat teman-teman ya, teman-teman yang solihah ya. Dan kemudian bagaimana mempersiapkan untuk menghadapi maut itu, yang pertama adalah cita-cita yang terbesar itu adalah surga. Jadi mulai dari sekarang diniatkan bahwasanya cita-cita terbesar kita adalah surga, bagaimana kita menempuh surganya itu walaupun dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana kita menjadi seseorang yang istiqomah karena Allah melihat bagaimana akhir ya, hasil apakah dia itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, yang kedua menjadi jalan bagi banyak orang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini satu paket ya, Bu. Jadi tidak amar ma'ruf saja atau nahi mungkar saja. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada bahasa begini Ustazah. Pernah pertanyaan sama saya, Bu Tri, ini kalau saya suka nih, ada Ustazah yang suka ngomongnya lembut gitu, ngajak orang itu lembut. Tapi saya nggak suka nih Ustazah yang suka ngelarang-larang ini itu. Nah, jadi
Ternyata dalam Al-Quran itu kan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah satu paket. Nah, jadi memang terkadang kita mengajak itu sangat mudah ya, tapi melarang itu mungkin orang lebih kesakit hati gitu. Tapi ya balik lagi, itulah perlunya ilmu ya, bagaimana ibu-ibu terus mengkaji istiqomah ya ibu-ibu untuk mempersiapkan diri kita ke surganya Allah kelak. Baik, ada sedikit apa hadis Rasulullah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran eh, lantaran engkau mengajak orang, maka hadiah pahalanya itu adalah dunia beserta isinya. Nah, itu mungkin hadis Rasulullah ya Ustazah yang saya kutip tadi ya sekilas. Nah, baik, ibu-ibu yang solihah. Nah, ini kita masuk ke dalam sesi diskusi yang mana mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipertanyakan. Boleh raise hand atau di kolom chat ya. Mumpung ini Ustazah masih ada ini ya, karena beliau ini sebulan sekali untuk mengisi kita ya. Nah, di sini sudah ada Ibu Fitriani ya. Kemudian siapa lagi nih ibu-ibu yang bisa raise hand, boleh langsung raise hand ya. Biasa Ibu Murda ini yang rajin ini. Ya, kepada Bu Fitri silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya 2 minggu yang lalu baru dari Baron Ustazah. Ah, Masya Allah. Mengantarkan anak ke sana. Ini Nggak ada ketemu yang ya kita ya. iya. 2 minggu yang lalu kan anak pondoknya pada masuk tuh kan. Iya, 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 Nah, iya. Kan Saya anak anak saya juga saya mondok di situ. sudah. Anak saya juga mondok di situ. Oh ya, Masya Allah. Ya. Eh, ini yang mau saya tanyakan Ustazah. Tadi Ustazah ada bilang ciri-ciri seorang hamba yang dicintain Allah. Hmm, Saya mau nanya itu, bagaimana ciri-ciri seorang hamba yang hmm, dicintai Allah? Gitu. ya, Ah, apakah ada salah satu seperti ini Ustaz? ya, Apakah kalau kita setiap ini selalu kita dikasih ujian, apakah itu juga salah satu ciri-ciri seorang hamba yang dicintai Allah gitu kan? ya, Karena eh, namanya ujian ini nggak habis-habisnya Ustaz. Ya kan? ya betul. Jadi kalau memang itu salah satu ciri-cirinya, jadi kita tahu, oh ini ternyata salah satu ciri-ciri Allah mencintai saya gitu. Kalau kita lagi sedang diuji gitu kan. Apakah Ya, memang ya, ya, benar? Itu aja Ustaz. ya, ya. Baik. Bu Tri, bagaimana? Iya, Di silakan Ustazah. langsung. Oke. Ya. Kalau kita lihat terkait dengan ciri-ciri ya, sebenarnya ciri orang yang dicintai Allah tuh siapa aja. Nah, seperti apa kan gitu ya. Nah, ternyata yang pertama itu adalah orang yang dicintai Allah itu cirinya itu taat. Taat sama Allah dan Rasulnya. Itu dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ciri pertama orang yang dicintai Allah itu adalah mengikuti aku gitu. Artinya mengikuti Allah, mengikuti Muhammad gitu, mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi taat pada Allah dan Rasulnya itu ciri pertama orang itu akan dicintai Allah. Karena Allah mengatakan niscaya Allah mencintaimu gitu. Jadi ketika kita ingin tahu ciri dicintai Allah kan harus sesuai dengan kriteria Allah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang apa? Orang yang khusyuk Bu dalam sholat gitu. Harus khusyuk sholatnya. Jadi ketika sholat itu bukan sekedar rutinitas. Ketika sholat itu memang dia itu benar-benar menciptakan sebuah suasana bahwa dia itu bertemu Allah.
berbicara dengan Allah gitu. Kalau orang nih ya mau berbicara dengan orang yang dia suka, orang yang dia cinta, itu pasti kan dia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya enggak? Saya kayak kita kalau ketemu sama suami kan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya gitu ya, untuk berbicara dengannya. Begitu pun suami kita kan seperti itu gitu. Nah, apalagi ketika kita bertemu Allah, kita akan berbicara dengan Allah, maka kita akan persiapkan. Ketika Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang memang mempersiapkan dirinya untuk kemudian berbicara dengan Allah. Nah, komunikasi dengan Allah itu kan dalam sholat gitu. Jadi Allah katakan orang yang kemudian dicintai Allah itu adalah orang yang beruntung. Nah, kemudian Allah firmankan, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, kemudian eh, dilanjut gitu. Itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dilanjut ke surat Al-Mu'minun ayat 2, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya gitu. Dan Allah suka kalau orang itu beriman dan beruntung gitu. Nah, dia akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ciri orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang cirinya itu suka zikir, banyak zikir dan doa. Berarti kalau orang itu banyak zikir lisannya gitu. Lagi zikir itu kan bukan hanya sekedar setelah sholat ya, tapi lagi bersihin rumah zikir, lagi nulis sambil zikir, lagi menyetrika sambil zikir, lagi apa sambil zikir, gitu. Banyakin doa gitu kan. Allah suka gitu karena kan Allah itu sangat suka sama orang yang beriman ya. Allah itu sangat suka gitu. Orang yang mengingat Allah. Nah, itu dalam surat Ar-Rod ayat 28. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi Allah tuh suka gitu sama orang-orang seperti ini. Artinya apa? Kalau orang dikasih nih hati tentram itu berarti kan deket sama Allah gitu. Dan Allah cinta, suka karena Allah memberikan ketentraman itu kepada dia gitu. Nah, kemudian ciri yang keempat, orang itu dicintai Allah, itu adalah cirinya itu suka berbuat baik sama suka bersedekah, nggak pelit gitu ya, suka sedekah. Karena apa? Karena itu Allah suka gitu. Dan sebuah hadis riwayat Muslim, Allah itu maha baik ya dan menyukai kebaikan. Jadi Allah itu suka sama yang baik, menyukai kebaikan loh. Nah, orang-orang yang suka berbuat baik, bersedekah itu nanti Allah akan cinta gitu. Itu cirinya gitu. Jadi, nah kita udah dapet ya ciri-ciri orang. Jadi pengen tahu sih orang yang dicintai itu kayak gimana sih? Gitu tuh, gitu ya. Kemudian yang kelima cirinya bahwa dia memang dicintai Allah itu dia tuh akan berperilaku menjauhi dosa dan maksiat gitu. Ya tadi dia akan senantiasa beristighfar, dia nggak mau melakukan kemaksiatan gitu dan seterusnya gitu kan. Nah, itu ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Aku mencintai kata Allah orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri gitu. Dalam sebuah hadis qudsi. Jadi aku mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri gitu. Jadi kalau orang itu senantiasa bertobat, menyucikan diri itu di sini tidak bermaksiat, tidak berbuat dosa, maka Allah cinta. Jadi senantiasa bertobat tiap hari, kemudian dia menghindari dirinya dari maksiat, dari dosa. Nah, kemudian ada lagi ciri yang berikutnya. Kalau dia itu memang nih ciri orang dicintai Allah nih. Pasti dia itu berperilaku selalu mengasihi sesama makhluk. Hmm. Jadi itu berkasih sayang. Orangnya tuh lembut, kasih sayang. Bukan berarti lembut di sini tuh harus gimana gitu ya. Bukan. Maksudnya dalam arti lembut itu ya dia penyayang gitu. Ya dalam sebuah hadis dikatakan orang yang penyayang akan disayangi oleh yang maha penyayang. Gitu. Allah maksudnya. Sayangi yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Jadi menyayangi orang-orang, menyayangi manusia gitu, nggak kasar. Dia menyayangi anak, menyayangi suami, menyayangi umat gitu kan, menyayangi apapun gitu, makhluk-makhluk hidup dan seterusnya dia menyayangi. Artinya dia maha penyayang gitu, terutama ini kepada manusia ya gitu. Sayangi gitu, jangan jangan kemudian akhirnya berbuat kasar, menzolimi, mencela gitu kan, menggunjing, mengadu domba, memburukan, ya masih kayak gitu-gitu. Berarti kan dia jauh tuh dari rasa kasih sayang, maksudnya gitu. Ya. Nah, itu. Jadi ciri orangnya, jadi kalau orang masih ngadu domba, orang masih suka mencela, orang masih suka ngegibahin, orang masih suka memfitnah, itu udah nggak ciri orang yang dicintai Allah pokoknya, kayak gitu ya. Jadi akan terlihat dari lisannya, akan terlihat dari perilakunya gitu. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh itu dia itu senantiasa cirinya itu menjaga amanah dan menepati janji. Itu dalam Quran surat Al-Mumtahanah.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Adil di sini maksudnya menepati janji, menjaga amanah gitu. Dia pasti akan apa namanya melakukan itu. Jadi itu ciri gitu. Nah, kemudian ketika kita melihat ya, oh berarti dia melakukan ini. Maka akan muncul karakter pada dirinya, karakter takwa ya. Dia itu pasti akan senantiasa meningkatkan takwanya dia gitu. Dia akan benar-benar melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian ada karakter ihsan. Kalau karakter takwa kan lebih ke dia tegas gitu dalam ini larangan aku tinggalin, ini perintah aku jalanin gitu. Nah, kemudian kalau ihsan itu adalah orang yang karakternya baik gitu. Ya, jadi berbuat kebaikannya dengan cara yang baik gitu. Ihsan, orangnya ihsan. Kayak apa namanya ya? Orang yang bersedekah nih, dia nggak akan ngungkit gitu. Dia baik gitu. Ketika bersedekah dia tidak akan menyakiti yang diberi sedekah. Baik aja gitu, baik gitu. Eh, dan infakkanlah hartamu gitu kan. Ada ya dalam surat Al-Baqarah itu. Jangan kamu menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Jadi dia sangat berbuat baik gitu. Ya, berbuat amal solih. Ihsan, dia tuh ihsan itu. Berbuat baik dengan cara yang baik. Kan ada ya sedekah yang menyakitkan. Jadi dia bersedekah nih. Tapi bikin orang yang nerimanya tuh sakit hati gitu. Kayak terhina gitu. Sini, 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 aku kasih ya. Tuh dia aku kasih tuh gitu. Padahal aku ngasih gitu. Tapi nggak baik. Jadi ihsan tuh berbuat baik dengan cara yang baik gitu. Ya, jadi dia benar-benar akan menjaga lisan dia pada manusia gitu. Dia akan menjaga tatapan dia pada manusia, dia akan menjaga perilaku dia pada manusia gitu. Ihsan tuh, ihsan. Kemudian karakter berikutnya yang akan muncul pada dirinya dia adalah orang yang memang akhirnya berkarakter tobat. Artinya apa? Dia tuh akan senantiasa setiap harinya bertobat ya seperti Rasulullah itu kan senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Kita lihat para sahabat-sahabatnya juga berbuat dan seterusnya gitu. Jadi selalu bertobat, selalu memperbaiki diri gitu. Jadi dia nggak gini. Karena ada orang yang gini, oh harus bertobat ya, emang aku salah apa? Kayak gitu ya, sombong banget gitu ya orang kayak gitu. Artinya dia tuh punya karakter tobat. Jadi tiap hari dia tobat. Kalau bisa, kita tuh ngedawamin namanya sholat tobat gitu. Sholat tobat itu minimal 2 rakaat setiap hari itu kita harus lakukan. Kan sunnah memang. Tapi itu tuh karakter tobat. Artinya kita memang sholat tobat sama Allah gitu. Jadi kita tuh memang eh jadi nggak gini, "Ah, udah tobat mah, udah saya udah tobat kok." Bisa kayak gitu ya kan ada orang kayak begitu. Tobat tuh tiap hari Pak, gitu kan dia tobat tuh tiap hari Bu, gitu kan. Jadi kalau yang kita lakukan itu saya bertobat kan setiap hari gitu. Kita kan menapaki hidup ini setiap hari ya. Kita kan dihisap juga setiap menit, setiap detik gitu. Maka minimal nih kita tuh 2 rakaat aja sholat taubat gitu ya itu jadi bisa jadi karakter gitu terus kita senantiasa istighfar minta maaf kepada Allah mengevaluasi diri sebelum orang evaluasi diri kita udah muhasabah sendiri gitu oh ya aku tadi hari ini apa oh aku ngomongin orang hari ini aku apa ya oh tadi aku gini ke suami oh aku tadi gini ke anak ya Allah kayak oh aku tadi gini nih ke guru ngaji aku kan tadi gini jadi begitu gitu jadi dia punya karakter yang tanpa dinasihatin orang pun dia udah berubah jadi lebih baik gitu karakter dia punya karakter itu gitu luar biasa gitu dan ketika yang tadi dia udah jalan itu dia akan punya karakter tawakal jadi itu akan senantiasa berserah diri kepada Allah tuh bener-bener gitu utuh gitu kayak dia yakin itu mau masalah apapun ada masalah dia tawakalin sama Allah gitu mau rezeki dia tawakalin ke Allah dia benar-benar berserah diri utuh sama Allah gitu dia nggak bersandar sama manusia dia benar-benar sandarnya itu sama Allah gitu ya kayak gini misalnya saya pernah menemuin orang gitu. Jadi dia itu dalam keadaan yang terfitnah gitu. Jadi ada orang yang memang lisannya menurut saya busuk ya sebagai seorang muslim. Suka suka mitnah orang, suka ngadu domba dan seterusnya. Terus apa namanya ternyata orang itu bilang begini gitu. Biarkan dia berbicara tentang saya kepada banyak orang. Tapi saya akan berbicara tentang dia kepada Allah. Wih, keren saya bilang gitu ya. Biarin dia berbicara, saya mau ke 10 orang, 100 orang ngejelekin saya, tapi saya berbicara kepada yang punya dia, yaitu Allah. Wih, keren banget gitu. Dan ternyata memang luar biasa gitu. Ya Allah yang bantu, ya yang punya nyawa orang itu Allah kok. Gitu kan ya, istilahnya. Udah tuh, sandarin tuh ke Allah, baru kita ikhtiar gitu. Istilahnya gitu. Jadi sampai saya, oh terus gimana gitu kan. Dia langsung gini, saya akan temuin orang itu. Saya akan katakan, kamu masalahnya dengan saya apa? Saya nggak punya masalah sama kamu. Ada apa kamu membicarakan saya gitu ya supaya dia nggak berbuat dosa lagi gitu ya atau mungkin mau berkata seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wah, luar biasa ya Allah
Masya Allah, tabarakallah, ilmunya, ibadahnya ya. Tidurnya aja zikir gitu ya. Tidurnya aja zikir, Bu, gitu. Lagi tidur aja zikir. Kalau kita kan lagi tidur mimpi gitu ya. Ini zikir gitu ya. Itu apa? Beliau tuh kan lagi mengisi satu majelis terus kemudian datang. Wahai imam, ada yang membicarakanmu. Itu dia tersenyum. Alhamdulillah ya Allah. Allah menghapus dosa-dosaku. Dan Allah menjadikan aku berpahala dan dosa-dosaku terlempar padanya gitu kan. Ya itu saking Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Nah, kemudian akan akan terbentuk juga dia itu menjadi adil gitu ya. Jadi dia tuh akan adil. Adil itu artinya menempatkan sesuai dengan perintahnya Allah gitu ya. Dia akan adil gitu. Dia itu nggak akan yang kan kalau adil itu misalnya hak dan kewajiban ya, kamu laksanain itu kewajiban gitu. Misalnya nanti kamu akan diberikan hak. Artinya adil, dia menempatkan gitu ya. Kemudian dia sabar. Dia tuh ini ketika misalnya dia apa ya, mengislahkan, mendamaikan orang yang bersengketa. Dia tuh kalau adil tuh dia tuh nggak akan condong ke siapapun, dia akan condong kepada kebenaran, ya. Kemudian akan muncul pada dirinya karakter sabar. Oh, luar biasa. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Gitu. Kalau orang yang masih suka, wah, apa marah, oh panas, misalnya kayak gitu ya, emosi, belum tuh. Gitu. Artinya dia harus gitu. Walaupun misalnya gini, ada orang yang zalimin kita misalnya gitu. Tapi kita sebenarnya akan melakukan sesuatu gitu untuk apa namanya menghilangkan itu kezaliman kan gitu ya. Tapi di situ ada luar biasanya kita bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan hati gitu. Sabar. Kan ketika kita menikah pun kita harus sabar. Ya ujiannya itu banyak gitu. Ketika kita menghadapi suami, ketika kita menghadapi anak, ketika kita menghadapi teman-teman, tetangga, ya, ketika menghadapi umat, ketika menghadapi apapun, sabar. Kalau kita dicintai Allah itu pasti kita tuh sabar. Saya itu pernah menemui orang yang ya Allah kayaknya sabar nih di dunia, saya bilang gitu ya. Tidak pernah saya melihatnya lisannya mengeluh, tidak pernah saya melihat bisa dia senantiasa tersenyum, biasa saja dan seterusnya. Padahal mungkin apa namanya dia pun punya masalah gitu. Tapi masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian dia punya karakter lemah lembut, ya lemah lembut kepada mukmin gitu ya. Gak kasar, gak suka ngomong kasar, gak suka ngomong. Kan ada orang tipe yang suka bicara teh asbun gitu ya. Asbun teh asal bunyi gitu ya, nyakitin apa gitu, terus nyindir apa gitu-gitu ya. Itu bukan ciri itu. Ya kalau bisa dia memang dicintai Allah itu, pasti dia tuh kan lemah lembut. Itu lemah lembut tuh bukan karakter cepat atau pelan-pelan ya, bukan. Misalnya lemah lembut tuh ya baik saja gitu lisannya. Berkata yang penuh dengan kebaikan gitu kepada orang tuh gitu. Dan pemaaf gitu. Kalau kita tidak saling bertanya itu kan ya hanya 3 hari kan gitu kan ya. Tapi orang yang dicintai Allah itu pasti orangnya pemaaf gitu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Katakan 3 hari. Tapi kalau ada orang yang dia merasa disakiti sama seseorang gitu. Saya tuh pernah mendapatkan apa namanya dari seorang mustahid gitu ya, mustahid mutlak gitu ya. Insya Allah, tabarakallah. Ketika kita masih mengungkit sesuatu yang itu terjadi sudah setahun lewat, maka berarti di situ sudah dendam. Dan dendam itu tidak pantas dimiliki oleh orang yang bersaksiah Islam. Jadi kalau kita misalnya sakit hati sama orang, udah maafin gitu. Istilahnya, kalau itu urusannya dengan kita ya, bukan melanggar hukum syara ya. Artinya 3 hari nggak nanya, gitu kan. Itu kan dosa gitu. Ini apalagi setahun gitu. Sedangkan kita harus bisa menahan amarah dan memaafkan gitu. Ketika hubungannya bukan pelanggaran hukum syara ya, tapi lebih kepada memang mungkin ya dia nyakitin apa dia membuat hati kita galau misalnya kayak gitu. Nah, tapi bisa nggak kita memaafkan? Seperti itu. Nah, kemudian orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang senantiasa menjaga silaturahmi gitu ya, menjaga silaturahmi insya Allah. Itu artinya apa? Dia akan senantiasa, dia tuh akan banyak teman, dia tuh akan banyak saudara, dia tuh suka mengunjungi orang muslim yang lain untuk kebaikan gitu ya. Itu sifat yang dicintai Allah, menjaga silaturahmi gitu ya, mendatangi orang muslim ke rumahnya, bertemu dengan orang-orang muslim begitu.
Di situ kan karena kebaikan, pasti perbincangan tentang Islam, perbincangan tentang kebaikan gitu ya. Masya Allah gitu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dan langkah bersatu rahmi gitu. Dan itu sangat dicintai Allah gitu. Yaitu ininya gitu. Kalau misalnya tadi berhubungan apakah orang yang suka diuji gitu. Sebenarnya begini. Ketika ada sesuatu yang menurut kita ujian, kalau itu kurang dari setahun, maka itu ujian. Tapi kalau itu sudah lebih dari setahun, maka teguran gitu. Jadi gini, kita diuji kan beda-beda ya. Tapi ketika kita diuji hal yang sama, nah, kalau belum setahun itu berarti ujian memang, ujian aja buat kita. Tapi kalau sebenarnya perkara tadi ya yang menuntut kita misalnya itu lebih dari setahun, itu Allah tuh lagi negur kita gitu. Kamu tuh ada salah, maksud Allah gitu. Gitu. Karena ada satu kisah. Ini suami istri tuh berantem mulu lah gitu. Berantem mulu, berantem mulu, berantem, udah 3 tahun pernikahan berantem aja nggak berantem gitu ya. Gak ada itu gitu berantem aja gitu. Ya ada, ya ada lah ini tapi berantem lagi gitu. Jadi nggak yang dibaik gitu. Sampai carut marut apa segala macam kehidupan rumah tangganya dan sebagainya. Akhirnya tanya gitu. Ini udah setahun apa belum? Oh, sudah lebih gitu. Oh ini teguran. Tanya pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini gitu. Sampai ditanya sama ulama ini. Waktu nikah syar'i enggak? Maksudnya bukan karena zina gitu. Langsung lah. Kalau udah tanya gini, gini enggak, gini enggak, gini enggak, gini lah. Iya, ya Syekh iya gitu. Itu karena kamu belum bertobat gitu. Karena kamu masih punya sesuatu itu dosa gitu. Ya, itu berarti teguran. Karena terus menerus kamu ujiannya begini. Allah ingin kamu kembali. Nah, sebenarnya kalau ujian itu sebetulnya ingin Allah itu lagi melihat seseorang itu supaya lebih dekat sama Allah gitu ya, supaya kembali ke Allah gitu gitu. Supaya jadi orang yang dicinta Allah. Tapi kalau orang diuji tapi dia misalnya nggak sabar kan gitu tadi ya, dia muncul nggak karakter sabar nih saat diuji, maka dia dicintai Allah. Dia muncul nggak nih karakter tawakalnya, muncul nggak nih gitu karakter dia benar-benar yakin mau Allah. Tapi kalau malah yang nggak muncul ya enggak. Jadi apakah sebenarnya itu ujian apa teguran gitu dari Allah begitu. Ya supaya apa sebenarnya supaya manusia kembali karena Allah itu pengennya orang itu kembali kok sebenarnya. Allah itu pengennya orang itu jadi sadar gitu. Orang itu benar-benar jadi muslim yang seutuhnya gitu. Cuman ada orang yang Allah itu kemudian dikasih tahu sekali langsung ngerti gitu ya maksudnya. Tapi ada orang yang akhirnya harus jatuhkan penyakit dulu, harus kemudian ditegur sedemikian rupa baru gitu karena ditegur gitu. Ya, jadi kalau masih kurang dari setahun ya ujian betul, tapi itu sebenarnya membuat kita untuk kembali ke Allah. Kalau udah lebih dari setahun itu teguran, Bu. Gitu. Kita nggak pernah tahu dari dosa mana yang kemudian akhirnya harus kita selesaikan. Gitu sih. Bisa dipahami mudah-mudahan. Ya, Masya Allah ya, panjang ternyata ini jawaban. Iya, soalnya kan tadi nanya ciri-ciri Ya, cintai Masya itu Allah ya bukan Ustaz. gitu ya gitu kan. Sampai saya catat aja ya. Insya Allah Ya, yang akan kami sampaikan kepada binaan kami ya, ibu-ibu yang statusnya ini pengemban dakwah. Ayo, ayo. Ya, iya, iya. Masya Allah ya, ini waktunya juga sudah Iya, sudah lewat. ya, Ustazah ya. Jadi Iya, untuk iya. di sini kawan-kawan ini Ustazah komunitas dakwah priority ini memang kami ini mengajak teman-teman untuk lebih hijrah ya, hijrah ketaat kepada Allah. Nah, artinya di masa mereka sedang berhijrah ini memang luar biasa ujian yang Allah Iya. berikan. Kok ini Bu Tri makin kami hijrah ini kok makin ujiannya makin Mm, bertambah-tambah. Nah, seperti itu. mm, Yang ujian ekonomi, anak, suami dan mm, lainnya gitu. Nah, ternyata
sabar itulah yang menjadi jawabannya ya. Ini tadi yang ciri-ciri yang seperti Ustazah katakan tadi. Kepada kawan-kawan yang hari ini memang diuji ya, sama-sama kita mungkin ya, kawan-kawan ya. Memang luar biasa ini ujian Allah, maka sama-sama kita saling mensupport, mengingatkan ya. Nah, justru disinilah kita berkumpul untuk lebih memotivasi ya, memotivasi kawan-kawan mensupport lagi agar lebih taat kepada Allah. Karena ketika kita sedang diuji sama Allah, maka Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Ya kan begitu, Ustazah? Betul. Amin. Amin. Ini tadi ada satu pertanyaan ya, Ustazah, gimana ini? eh Tadi dari Ibu Nova ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan ada teman yang menceritakan tadi sudah mungkin sudah ini sama Ustazah ya, sudah dijelaskan ketika ada teman ini dianggap saudara, kemudian dia menceritakan tentang keburukan kita. Nah, mungkin itu tadi jawabannya ya, Bu. Ya, Biarlah mereka berbicara ya, biarlah mereka memfitnah, menzolimi, tapi ada pengadilan Allah tadi ya, Bu, kita Ustazah ya, kita akan berbicara kepada Allah. Dan bagi ibu-ibu mohon kesabarannya memang harus lebih ekstra ini untuk bagi yang orang-orang yang berhijrah ini, dan orang-orang yang sedang berhijrah ini memang harus ilmunya harus kuat, harus istiqomah ya ibu-ibu ya. Gimana ini Bu Murdah, semangat. Beliau ini salah satu warga binaan kami juga Ustazah, dan alhamdulillah kami membersamainya. Beliau ini juga hijrah dari riba, dan Masya Allah Insya juga Allah, ujiannya, tabarakallah. dan kami terus insya Allah membersamai beliau dan kawan-kawan. Nah begitu. Mohon doanya Ustazah. Insya Allah besok hari Sabtu kita ada dari komunitas Dakwah Priority ada sharing session di daerah Sipis-Pis Tebing Tinggi. Mohon kehadiran kawan-kawan ya. Mungkin itu informasinya sudah kami sebar di grup masing-masing. Eh, Baik, mungkin itu saja Ustazah. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiron kepada Ustazah dan ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktu hadir dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah dan berkah untuk Ustazah dan kawan-kawan semua. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk minggu depan kajian kita dengan tema yang berbeda. Jangan lupa diajak teman-teman atau saudara-saudara yang lain ikut dalam majelis ilmu pada setiap Jumat malam Sabtunya. Mungkin Insya Allah. saya selaku MC, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu atau kawan-kawan semuanya, dan saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kita tutup kajian kita ini dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ustaz. wabarakatuh. Syukur saja. Iya, jazakumullah khairan kasiran.